Popo menggunakan itu untuk menyimpan seluruh organ dalamnya, kemudian dia akan terbang untuk mencari mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, terima kasih karena sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video ini. Jadi hari ini kita akan membahas masalah ilmu popo. Jadi kita dulu membahas tentang ilmu parakangnya. Jadi kita kembali dengan video yang baru mengenai ilmu popo. Jadi bagi yang belum menonton video saya tentang parakang, bisa melihat di channel saya di video sebelumnya. Juga di akhir video kita akan mengambil kesimpulan mengenai apa perbedaan dan juga kesamaan dari ilmu popo dan ilmu parakang ini. Jadi tidak usah tunggu lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu popo. Oke sahabat, pernah dengar dengan bunyi seperti ini? Poh, poh, atau po, po, po. Nah, inilah suara dari sosok popo. Sangat menakutkan. Ketika dia ingin terbang, maka dia akan langsung menyuarakan hal seperti poh, poh, atau po, po, yang sangat mengerikan ketika kita mendengarnya. Jadi teman-teman, popo ini adalah makhluk kejadian. Dengan kata lain, dia adalah manusia yang memiliki ilmu untuk merubah dirinya menjadi popo dengan tujuan tertentu. Jadi popo ini adalah makhluk berbahaya dari Sulawesi Selatan yang juga sama berbahayanya dengan ilmu parakang, di mana mereka berdua ini pemuja atau masuk dalam sekte aliran sesat, tapi dengan tujuan yang berbeda. Kalau ilmu parakang memiliki tiga tujuan, maka ilmu popo ini hanya punya satu tujuan, di mana tujuannya itu untuk membantu pekerjaan mereka, tapi dengan cara yang berbeda dan juga cara yang dilarang, baik dilarang oleh agama, baik itu juga dilarang oleh kaum masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi masuk pembahasan berikutnya, yaitu apa tujuan dari ilmu popo ini. Jadi teman-teman, ilmu popo ini digunakan oleh kebanyakan orang tua kita terdahulu atau orang-orang tua kita yang pada zaman-zaman dahulu untuk membantu pekerjaan mereka. Jadi untuk membantu pekerjaan mereka, seperti mereka pergi untuk berjalan jauh dengan menggunakan ilmu popo ini, mereka bisa terbang, mereka bisa berjalan cepat, seperti itu, memudahkan pekerjaan mereka. Dan juga ketika mereka menggunakan ajian-ajian ini, mereka bisa lebih kuat, mereka bisa lebih bertenaga seperti itu untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan tenaga yang besar. Oke, kita masuk yang kedua, bahwa ternyata ada kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ternyata popo ada dua jenis. Apa saja itu? Yang pertama adalah popo mandala. Yang kedua yaitu popo salam. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama dari jenis-jenis popo ini, yaitu popo mandala. Jadi sahabat, popo mandala adalah popo yang sangat mengerikan dan sangat ditakuti oleh orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Dan popo ini banyak kasusnya di tahun 2010 hingga sekarang. Jadi popo mandala ini kenapa sangat ditakuti oleh orang-orang? Karena dia bisa memakan orang bulat-bulat, atau dalam artian bukan dalam segi halusnya, tapi dengan langsung menerkam orang itu, tapi dalam bentuk manusianya dia menerkam orang itu di malam hari, dan juga makan orang itu sampai habis, bahkan dengan hanya sedikit yang tersisa, menyisakan sedikit saja, bahwa orang ini mati paling karena dibunuh hewan buas atau apapun itu. Jadi tidak
terlalu kentara bahwa orang ini hilang secara tiba-tiba dimakan atau dibawa oleh makhluk halus seperti itu. Jadi pupuk mental ini sangat ditakuti karena itu dia keberingasannya yang langsung memakan orang atau hewan-hewan ternak seperti itu. Jadi lanjut untuk jenis pupuk yang kedua yang terakhir yaitu pupuk salang. Jadi pupuk salang ini adalah pupuk yang bisa kita katakan dia jenis pupuk yang jinak atau pupuk yang tidak mengganggu manusia. Jadi dia hanya pupuk pupuk jenis kedua yaitu pupuk salang. Di mana pupuk salang ini adalah pupuk yang tidak mengganggu manusia, tidak menyerang manusia dan tidak memakan manusia. Dia hanya bisa dibilang kalau orang-orang kita sebut itu adalah pupuk barang-barang. Kenapa dikatakan pupuk barang-barang? Karena dia menggunakan ilmunya ini hanya untuk menjaga barang atau untuk melihat-lihat barangnya. Seperti ada kebunnya atau ada peternakannya yang ingin dia jaga, maka dia menggunakan ilmu ini untuk menjaganya. Karena kenapa? Orang yang memiliki ilmu pupuk ini, dia memiliki istilahnya ketika ada orang yang ingin mencuri atau ingin mengganggu ternaknya atau ingin membuat sesuatu yang negatif terhadapnya, terhadap barang-barangnya, maka terlebih dahulu ada firasat bahwa si dia nama ini jam segini akan pergi untuk berbuat hal tidak baik kepada kebunnya, hewannya seperti itu. Jadi dia akan langsung bergegas untuk pergi ke tempat itu sebelum orang ini datang seperti itu. Jadi dia bisa langsung untuk mencegah orang itu sebelum mencuri peternakan atau tanaman-tanamannya atau di kebunnya itu. Jadi inilah maksud dari orang-orang tua kita terdahulu memakai ilmu pupuk ini. Jadi untuk menjaga barang-barangnya. Oke. Selanjutnya yaitu cara pupuk beraksi. Jadi cara pupuk beraksi terutama untuk pupuk mandala ataupun keseluruhan pupuk, jenis pupuk, yaitu dengan cara mereka akan beraksi di malam hari, baik itu pupuk mandala atau pupuk salang. Mereka akan beraksi malam hari dan terlebih dahulu sebelum berangkat maka dia akan naik di atas, bukan genteng tapi di atas rumahnya, kemudian meletakkan seluruh isi perutnya, bagian-bagian tubuhnya ke dalam yang dinamakan rakyang. Jadi kan kenapa rakyang? Karena rakyang itu kan dulu rumah-rumah warga zaman dahulu adalah rumah kayu yang panggung seperti itu. Jadi menurut adat-adatnya mereka menyimpan rakyang sebagai tempat untuk menyimpan padi, untuk menyimpan barang-barang pusaka seperti itu di rakyang. Jadi pupuk menggunakan itu untuk menyimpan seluruh organ dalamnya, kemudian dia akan terbang untuk mencari mangsa. Mereka akan terbang setelah menyimpan bagian tubuhnya, meletakkan semua bagian tubuhnya ke dalam rakyang, maka dia akan langsung terbang untuk mencari mangsa, untuk mangsa manusia atau bahkan menjaga barang-barangnya atau peternakannya seperti itu. Jadi untuk menjalankan misinya ini dia akan naik terlebih dahulu ke atap rumahnya untuk menyimpan bagian dalamnya seperti jantung, usus atau dan sebagainya sampai ininya ini kosong. Jadi setelah sebelum subuh atau sebelum matahari terbit mereka akan kembali karena mereka dikejar oleh
yang namanya waktu pagi. Ketika waktu pagi maka dia akan ketahuan bahwa dia adalah seorang Popo, karena ketika Popo ini meletakkan semua organ-organ tubuhnya, maka dia juga memiliki wujud yang agak berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga orang-orang akan mengetahui bahwa orang ini bukan manusia asli, atau manusia ini adalah manusia jadi-jadian, seperti itu. Jadi dan waktu beraksinya si Popo ini adalah subuh hari, atau tepatnya sepertiga malam, di jam 3, jam 4, atau jam 2 malam, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Popo. Oke, lain dari para parakang, bahwa parakang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk merubah-rubah dirinya ketika ingin bersembunyi atau berkamuflase di lingkungan masyarakat. Lain halnya dengan Popo. Popo memiliki dua hal yang berbeda, yaitu bisa terbang mengikuti arah angin, kemudian langkah kakinya atau dia bisa berjalan itu dengan sangat cepat. Ibaratnya di dalam sinetron itu adalah si Ceking dalam film Ronaldowati. Jadi dia sangat cepat, bahkan pada zaman dahulu ketika ada ini cerita dari orang atau ahli spiritual yang kemarin saya bicarakan itu, ahli spiritual yang kemarin di video sebelumnya saya bahas itu, ternyata orang tuanya memiliki ilmu Popo seperti itu. Jadi dia memiliki peternakan yang memang lumayan banyak, ada di Bantaeng, ada di Bulukumba, dan dia melakukan itu hanya dengan jalan kaki. Karena ilmu Popo ini memiliki kemampuan untuk berjalan cepat dari sini ke sini hanya dengan sekelip mata, maka tidak heran kalau dia memiliki banyak ternak di mana-mana dan sangat jauh. Jadi mereka bisa menghandle kesemuanya itu dengan ilmu Popo ini. Oke, ke pembahasan berikutnya itu cara untuk mengalahkan atau menghindari amukan si Popo ini. Jadi cara yang pertama adalah ketika ada orang pintar atau ahli spiritual atau bisa disebut dukun-dukun seperti itu, ketika ada serangan dari si Popo ini, sebelum ada serangan akan bunyi dari Popo itu seperti poh 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 atau pok pok pok. Jadi ketika ada orang pintar mendengar suara itu yang dari atas, ketika dia memang sudah terbang dan isyaratkan bunyi itu poh poh poh, maka dia hanya tinggal menunjuk Popo itu, maka dia akan jatuh. Ini adalah ilmu yang turun-temurun diturunkan oleh ahli spiritual lain yang di bidangnya itu ya seperti ini, Popo seperti itu. Jadi dia hanya tinggal ditunjuk entah apa yang akan terjadi, tapi secara spontan Popo itu akan jatuh, dan akhirnya minta ampun kepada si ahli spiritual ini agar tidak dibongkar rahasianya bahwa dia adalah si ini, dia adalah si itu, dan namanya adalah itu, tinggal di situ, dan tidak mau dibongkar rahasianya. Jadi mereka sangat takut ketika dia dibongkar rahasianya, maka orang-orang akan membunuhnya atau mengusirkannya, seperti itu. Cara yang kedua adalah dengan membakar isi perutnya tadi atau organ-organ dalamnya tadi. Bukan membakar sih, tapi dia menyiramkan dengan air panas seperti itu. Caranya adalah langsung menyiramkan air panas ke dalam rakyat itu supaya isi dalam tubuhnya itu istilahnya rusak, mengembang. Jadi ketika dia pulang, maka itu tidak akan bisa masuk kembali, dia akan meninggal pada saat pagi hari. Dia akan meninggal karena memang sudah tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya secara normal. Jadi itulah dua cara untuk mengalahkan si Popo ini. Jadi tapi kalau menurut saya mungkin kita menguatkan iman kita, takut kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, rajin menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu sudah cukup untuk kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti ini. Jadi